Ya, halo Sobat Nobar semuanya, kembali bersama saya Aan NH dan DJ Supriyanto, Kang DJ ya. Apalagi kalau bukan menulis bareng DJ. DJ. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan lonceng di bawah ini maksud saya untuk mendapatkan konten-konten lainnya seputar edukasi dunia literasi tentunya. Oke, baik Kang. Kita Iya. kali ini apa ya? Mau bahas apa ya? Enaknya ya. Kita ke sastra puisi lama. Sastra puisi lama itu setahu saya banyak macamnya. Jelas. Apa? Sekitar 6 ya, sekitar 6 jenis. 6 atau jenis. 6 macam Nah, untuk dari puisi lama ini. untuk kali ini satu dulu aja ya, satu-satu nggak usah Satu- banyak-banyak, takutnya ntar jadi mules. Apa tuh Kang? Kayaknya lebih menarik ya Kang. Untuk karena kan gini, ada generasi-generasi literasi yang sekarang itu yang angkatan tahun 2015 ke atas deh ya. 2015, sampai berarti baru 2020 kemarin ya. iya. Itu banyak anak-anak penulis kita nih yang penulis pemula ini dia tidak kenal puisi lama. Bahkan ketika ditanya puisi Jangan lama sebentar Kang, iya. jangan saya juga nggak Oh. kenal ini. Ketika saya tanya gini aja, saya tanya kenal yang namanya bidal misalkan. Bidal. Apa itu? Nah, seloka. Apa itu seloka? Yang saya kenal adalah bunga soka. Ini. Sebentar. Kalau soal itu saya juga merasa asing nih Kang. Ya, asing juga ya. Bener. Jadi kita mungkin lebih asik sekarang adalah tentang seloka. Kenapa saya bilang asik? Karena seloka ini dia Sloka ya, jadi pembahasan kita kali ini sloka Sloka, ya. iya. Karena kalau puisi lama ya yang saya lebih tahu, lebih kebanyakan orang tahu itu mungkin pantun. Nah, itu yang paling Puisi. familiar ya. Gitu kan. Nah, kali ini kita akan bahas tentang Seloka. Iya, karena gini Kang, seloka itu ada keunggulan dan keunikan tersendiri. Jadi Apa itu? keunggulannya seloka ini selain dia bisa dipantunkan karena bentuknya seperti pantun, dia juga bisa didendangkan, disairkan. Jadi, seloka itu iya. sebetulnya pantun juga. Pantun itu, ya pantun puisi lama dia berbentuk seperti pantun, tapi dia itu asiknya dia bisa didendangkan kan, bisa dinyanyikan, jadi bisa bersaut-sahutan karena seloka ini dia punya manfaat adalah seperti orang nasihat-nasihat untuk berarti puji-pujian, petua-petua oh ya petua-petua gitu ya. orang-orang tua itu. Mungkin kalau Kang Haan waktu kecil di Jawa, Tapi kan pantun sebetulnya kan bisa kan yang kita kenal itu dibikin sebuah petuah juga. iya bisa, tapi kalau untuk didendangkan itu pantun sangat ini ya, sangat pendek. Oh, pendek Ya, ya, karena kan karena barisnya memang hanya ada maksimalnya 4 sama aja. suku kata kan, suku Nah, katanya juga kan sedangkan enggak. sloka ini gitu. bisa lebih dari 4 baris. Iya, bisa Oh, lebih oke, 4. oke. Ya, itu mungkin kan pernah waktu kecil orang tua menidurkan anaknya sambil. Nah, kita tidak tahu bahwa orang tua kita sedang berseloka di sana. Kalau saya waktu kecil sih lebih didendangkan sama lagu-lagu Jawa malahan. Iya. Lelo. Banyak macam Kang, ada Jawa, ada Minang, ada Batak, ada Sunda dan lain sebagainya. Itu kalau kita tahu bahwa itu adalah bagian dari seloka. Bagian dari seloka. Iya. Coba yang Jawa gimana waktu kecil? Ketika Waktu kecil. mau tidur biasanya menidurkan bagaimana? Biasanya kalau batin tak lelo ledung. Nice. Ojo menengo, ojo bicer nangis. Maksudnya itu apa ya? Di lelo-lelo itu di kayak di mungkin ditimang-timang. Ditimang-timang. Jangan nangis Jangan dulu menangis, maksudnya gitu. iya, iya, Apa itu bagian dari sloka? Itu bagian dari seloka, tapi selokanya kan dia daerah ya, nanti masuknya nanti daerah itu beda lagi Kang, walaupun dia bagian secara garis besar itu puisi lama masuk ke seloka, tapi nanti daerah karena nanti di Sunda pun ada yang namanya Ada ya? pupuh. Nah, ada pupuh. pupuh Jauh juga ada sinom, sih pupuh, ha. iya ada pupuh sinom, kinanti, mas kumambang, sama, dangdang kayak gula Jawa dan juga. sebagainya, ada 17 pupuh nanti yang di Sunda ya, Oh di iya, Jawa Barat. saya juga ingat tuh kan waktu SD kan saya juga di Jawa itu belajar kayak yang seperti Kang DJ jelasin. Jadi ada kesamaan berarti yang ya. pupuh Berarti sinden itu kayak bagian gitu. dari sloka ya. Iya itu Kang, Cuman bener. kayaknya waktu saya SD nggak disampaikan itu sloka. Nah, ini yang namanya puisi lama ini tidak pernah disinggung. Itu jarang selain pantun ya. Kalau Betul pantun lah, sering sering disinggung, banget. tapi yang lain itu nggak pernah disinggung. Nah, makanya di sini di Nubar Pro ini adalah suatu channel edukasi yang sangat luar biasa kan, di mana dia
seorang penulis tadi tidak tahu tentang ABC, setelah menyimak, menonton gitu dan dia aktif jadi di tahu ya. tahu segala-galanya tentang dunia saya ini juga literasi itu sebenarnya luar nggak tahu biasa. apa-apa ini soal kepenulisan, soal apa namanya puisi lama, sloka, bidal juga. Malah taunya di sini kan. Iya di Nubar Pro ya. Gitu. Insya Allah di Nubar Pro ini Sobat Nubar akan dikupas berbagai macam puisi lama. Bentuk puisi lama itu karena ada 7 ya Kang, 7 macam. 7. Ya nanti Insya Allah di Nubar, makanya Sobat Nubar jangan pernah tertinggal tentang tema-tema yang disuguhkan oleh channel kita yaitu Nubar Pro Nubar Pro ini. ya. Insya Allah Makanya akan memberikan manfaat yang sangat banyak. di subscribe sama diaktifkan loncengnya biar dapat apa nih pemberitahuan konten tentang edukasi dunia literasi tadi Kang ya. Iya. Nah, sloka tadi mungkin bisa dijelaskan lagi yang lebih detail, mungkin ciri sloka itu, ciri-cirinya seperti apa dan bagaimana. Tadi yang dijelaskan bahwa bisa lebih dari 4 baris. Nah, kalau mungkin 5 atau 6 itu nanti gimana ketentuannya? Baik. Sudah ya? Langsung. Ya langsung aja. Sobat Biar Nubar nggak udah penasaran. nggak sabar. Saya juga penasaran kan, karena kan Iya. asing. Baik ya Kang An. Oke, Sobat Nubar, kali ini saya akan membahas tentang puisi lama yang mengambil tema tentang seloka. Seloka ini kan Seloka. dari bahasa Sanskerta kan, itu Melayu klasik ya. Melayu klasik ya. Iya, seloka ini jadi bukan bahasanya kan seperti bahasa Asoka berarti India gitu ya, hampir mirip-mirip. Tidak. Walaupun ada puisi lama yang dari India, nanti kita akan menyentil-nyentil tentang kesana. Tapi di seloka ini adalah unik. Kenapa unik? Karena seloka ini dia di daerah-daerah khusus di Indonesia itu dipakai kan. Itu orang-orang tua zaman dulu kita itu, kalau saya itu zaman kecil suka ngelihat orang membajak sawah. Dia berseloka. Itu ya menggunakan seloka dia. Malider deui. Jadi Apa itu? itu artinya dia menggaruk tanah lagi, katanya mumpung cuacanya lagi hujan gitu kan untuk siap menanam Oh, padi kayak dan lagu sebagainya. kalau Jawa kan ada lir ilir tandure Nah, usumi. kalau lir-ilir nanti nggak masuknya nggak ke seloka Kang. Oh, beda lagi. Beda lagi nanti lir-ilir itu kita masuknya itu ada yang bilangnya masuk ke mantra. Oh, mantra Gitu. ya. Iya, nanti ada masuk ke mantra, ada juga yang menyatakan itu adalah sebuah syair. Syair ya. Iya, karena berbentuk adalah puji-pujian. Nah, ini ada 2 versi. Nah, tentang Berarti di luar konteks ya. iya. Yaudah kita bahas sloka aja. Oke. Ya, jadi Sobat Nubar, seloka ini adalah dari asal katanya adalah dari Sanskerta, itu seloka ya. Dari bahasa Ini dari Melayu klasik kan. Jadi di seloka ini adalah khususnya para orang-orang terdahulu itu dia menciptakan sesuatu hal itu bermanfaat. Artinya apa? Dia hiburan, bentuknya hiburan, tapi bukan sekedar hiburan tapi doang. itu ada petua-petua, karena di seloka ini dia disajikan untuk acara keagamaan. Bukan sekedar menghibur tapi mendidik. Iya jiwa. benar itu ya, Gitu. ada didikan, ada petua, ada nasihat yang diselipkan dalam sebuah seloka tersebut, sehingga ketika kita yang mendengarkan itu akan menjadi sesuatu pengingat gitu, karena di sini ada ada selipan ungkapan ajakan untuk pada hal-hal yang kebaikan kan, karena di seloka ini dia tidak menampilkan ejekan-ejekan. Kebanyakan itu seloka itu adalah petua-petua yang diajaknya pada kebenaran. Walaupun ada ejekan tapi tidak banyak. Misalnya kalau pantun kan ada pantun jenaka, ada pantun yang mengejek dan sebagainya seperti itu ya ada. Tapi kalau di seloka ini kebanyakan adalah sebuah petua, sebuah ajakan, sebuah nasihat yang diberikan orang tua kita itu pada anak-anaknya. Ini yang paling uniknya. Nah, coba kita telisik Kang satu persatu tentang ciri-ciri dari seloka itu sendiri ya. Silakan Sobat Nubar yang di rumah persiapkan misalkan tulisan, catat ya, dicatat agar tidak lupa, karena kata Imam As-Syafi'i itu bahwa ilmu itu ibarat kuda liar, penambatnya adalah pena. Kalau seandainya dia sudah pergi, maka dia susah untuk ditangkap kembali. Nah, begitupun kita seorang pejuang literasi, seorang yang katanya ingin mengembangkan dan membumikan literasi, maka ya siap-siap saja untuk belajar dengan cara apa? Dengan cara kita mengikatkannya pada sebuah pena, pada sebuah tulisan. Betul. Itu baik.
Yuk kita gali bersama-sama tentang ciri-ciri dari seloka itu ya Kang ya. Oke, Yang siap. pertama adalah seloka itulah satu bait terdiri dari 4 baris. Jadi satu baitnya terdiri 4 baris sama seperti pantun Kang. Pantun itu kan satu baris terdiri dari satu bait terdiri dari 4 baris. Itu. Sama. Ini sama, ada kesamaan dengan pantun di seloka ini. Itu ciri yang pertama. Di ciri yang pertama ingat satu bait terdiri dari 4 baris. Ciri yang keduanya bersajak AB AB sama ya? Sama kayak pantun juga ya. Iya, hampir sama. Nah, AB AB. Nah, Cuman beda- kan nanti kalau ada Gimana? sebuah pantun sama sloka bedanya gimana? Pas Nah. ketika pantun 4 baris, sloka 4 baris, apa mungkin dari isinya atau gimana? Nah, kita terus ciri-ciri dulu dari baru 2 ya. Nanti Baru ada dua ya? ada yang beda nantinya. Ada yang pembeda antara pantun dengan seloka. Oke, Coba oke. kita yang ketiganya, Sobat Umbar, yang ketiganya adalah baris 1 dan 2. Baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Baris Sampiran. 3 dan 4 merupakan isi. Sama seperti pantun. Pantun juga ya. Sama, sampiran ada isi juga sama. Itu seperti pantun itu hampir mirip. Bukan hampir, emang sama. Poin 1, 2, 3 sama seperti pantun. Nah, baik. Yang keempat nih Kang. Jadi kalau tadi kan ciri yang pertama, kedua, ketiga kan hampir mirip ke Sekarang keempat pantun ya. Pantun banget tuh ya. Jadi 1, 2, 3 ini pantun. Nah, coba kita Nah, keempat yang lah. keempat. Nah, yang keempatnya itu adalah ciri keempatnya dari sebuah sloka adalah setiap baris terdiri dari 4 kata. 4 kata. 4 kata. Nah, kalau Nah, yang kalau pantun tadi pantun itu 8 sampai 12 berarti suku suku kata. kata ya, Iya. beda ya sama 4. 8 sampai 12 suku kata. Kalau seloka itu 4 kata. Itu yang Berarti ini yang bagian buat bedain antara pantun sama seloka. Nah, Oke, jadi udah di ciri yang keempat nih udah berbeda nih ya. udah beda Jadi ya. iya, tentang kalau di seloka itu adalah kata, kalau di pantun adalah suku kata. Itu yang membedakan. Nah, Sobat Umbar, yang kelima, yang kelimanya adalah rangkaian pantun yang saling sambung menyambung. Itu rangkaiannya itu Rangkaian. sambung menyambung. Jadi antara baris 1, Sebentar, 2, Kang. 3, Rangkaian 4 pantun yang saling sambung menyambung. berarti sloka itu bagian dari pantun tapi Bukan bagian Kang, tapi hampir mirip pantun. hampir mirip Iya. pantun ya. Jadi Saya bukan bagian. Saya kira sloka itu bisa pantun, tapi kalau pantun belum tentu sloka. Bukan begitu pemahamannya. Tidak, hanya dia mirip dengan pantun, ciri-ciri Oh, itu hampir siap. dan pantun. Jadi karena kan dia itu kan ada sampiran, ada isi. AB-AB juga ya. Iya, ada rimanya kan hampir sama rimanya. Cuma bedanya itu di ciri yang keempat tentang setiap barisnya itu terdiri dari 4 kata. Kalau di pantun itu 8 sampai 12 suku kata. Itu yang membedakan. Nah, yang kelimanya tadi, yang kelima adalah tentang rangkaian pantun yang saling sambung menyambung. Saling sambung menyambung. Iya, itu Ada rangkaian keterkaitannya itu. ya. Iya, antara sampiran sama isi. Isi. Gitu. Nah, yang terakhir atau yang keenamnya adalah isi seloka berupa nasihat yang tadi kita sebutkan di awal ya. Pernah kita Nah, singgung ya di iya, kebanyakan nasihat Kang. Jadi kalau pantun kan ada pantun jenaka, ada banyak pantun macamnya juga. Iya, ada pantun yang mencela, ada pantun berbagai macam lah pantun. Tapi kalau seloka itu kebanyakan dia ada nasihat-nasihat yang disampaikan. Karena orang tua zaman dulu ini Kang, dia kalau memberikan sesuatu wejangan itu tidak langsung ngomong kayak kita. Misalkan kalau orang tua dia menggunakan bahasa-bahasa kiasan, itu ya, bahasa-bahasa yang dia itu tidak langsung melukai ketika ke seseorang. Jadi ketika kalau kita mau zaman sekarang misalnya anak, kamu jangan bandel gitu ya, tapi orang tua zaman dulu kan, nah ayo nak sini, nah main agar kamu jadi anak baik, tapi dia suka dipantunkan atau suka diselokakan dengan nada-nada dan sebagainya. Itu seperti itu ya, berbeda lah antara orang tua zaman dulu dan mungkin kita sekarang jadi orang tua. Ya. Iya, itu karena gini Kang, sesuatu hal yang dididik atau dipraktikkan pada anaknya dengan cara-cara yang baik itu akan terkenang Kang. Begitupun juga dengan yang jelek ya, itu akan terkenang. Tapi yang mendidik ini, yang bagus, yang disampaikan dengan cara yang baik ini, itu berbeda. Kita punya energi positif. Betul. Berbeda dengan ketika yang disampaikan adalah sesuatu yang kasar kepada kita, itu kita punya energi yang negatif, yang itu akan menjadikan suatu dendam pada si anak atau pada kita. Nah, ini yang perlu diingat oleh Sobat Umbar semuanya, bahwa segala sesuatu yang sifatnya puisi lama adalah puisi-puisi yang
tujuannya adalah untuk mendidik, memberikan suatu petua-petua atau nasihat-nasihat. Nah, di sana ada makna yang terkandung, ada sebuah dakwah. Intinya adalah memberikan pemahaman kebaikan pada semuanya. Karena di sana pun ada kan yang berkaitan dengan agama, itu berbagai macam agama dipakai di dalam suatu puisi lama, termasuk seloka. Nah, seloka ini kebanyakannya dipakai untuk mengenalkan adat budaya, tentang Biasanya sejarah, seperti itu ya. iya, tentang perkawinan. Nah, seperti itu suka disampaikan. Nah, coba nanti kita ini contohnya Tadi ciri-cirinya udah semuanya iya, udah ada 6 selesai? itu, Kang. 6. Ada 6. Tadi Iya. yang pertama itu setiap bait terdiri dari 4 baris. Gitu. 4 baris aja? 4 baris. Seperti pantun sama. Itu. Terus yang keduanya setiap ini bersajak atau beriramanya itu AB. Oh ya tadi kan itu boleh 2 baris, 3 baris. Boleh 1 bait atau 2 bait lebih, Kang, kalau untuk Seloka sendiri. Nah, untuk seloka itu berbeda dengan pantun. Kalau pantun kan 4 baris selesai, 4 baris selesai. Betul. 1 bait kan terdiri 4 baris Tadi selesai. kan masih jelasinnya baru sampai. Iya. Kalau yang bait, seloka 4 baris. ini bedanya, dia itu ada kelipatan bait. Setiap bait itu ada 4. Jadi dia punya 4 kelipatan. ya? Kelipatan per 1 bait. Artinya 1 bait, 2 bait itu berarti 8 baris. Kalau 3 bait berarti 16 baris. Itu jadi dia itu berkelipatan bisa ya? seperti itu. Beda dengan kalau Bisa pantun lebih kan, dari 4 baris iya, berarti. Seloka. jadi 4, 8, 16 seperti. Kalau pantun kan dia hanya 4 udah beres, dia ganti lagi. Nah, kalau seloka ini dia bisa panjang. Ya berarti ketika dia ada 16 baris itu harus nyambung-menyambung juga iya, ya. dari baris pertama sampai baris akhir itu mengungkap tentang apa nih? Oh, tentang kasih sayang misalkan. Itu menyambung Berarti seluruhnya. dijabarin ya. Iya, semuanya. Tadi kan dibilang menyambung. juga bisa dilakukan gitu kan. Benar. Nah, mungkin kita sebelum dilakukan itu tentang seloka, coba contohnya dulu ya Kang, biar Contohnya Sobat kayak Ubar gimana, juga Kang? kan lebih paham nanti. Benar nggak sih contohnya itu sesuai apa yang tadi disebutkan, ciri-ciri dari seloka tersebut. Boleh. Misalkan contohnya kita ambil, nanti saya 4 baris, Kang Aan 4 baris yang melanjutkan contohnya. Oh gitu, ada contohnya ya? Ada ya. Oke, baik Sobat Nubar mungkin bisa nyaksiin. Ada teks di bawah ini ya. Jadi seloka didendangkan. Ini Atau ini contohnya dulu. Diucapkan dulu, iya. Diucapkan agar si ini Sobat Nubar agar tahu dan bisa menelaah ciri-cirinya sama enggak sih seperti yang tadi disebutkan dari contoh ini. Kita ambil yang 8 ya Kang ya. 8 karena baris. kita berdua yang 8 Iya, baris jadi 2 bait. Nah, saya 1 bait, Kang Aan 1 bait. Gitu ya. 1 bait pertama, saya baru keduanya ya. Iya, itu untuk ciri-cirinya. Baris 1 bait. Bait. Oh, bait, Jadi ya. 1 bait yang terdiri 4 baris. Nah, jadi saya 4 baris, Kang Aan 4 baris. Siap. Ya, silakan Sobat Ubar disimak untuk contoh seloka di bawah ini dan ingat-ingat tentang ciri-ciri seloka yang tadi saya sebutkan. Nah, contohnya adalah kita ambil yang 8 baris. Merah-merah buah rambutan. Rambutan matang di keranjang. Setitik cinta aku layangkan, berbunga-bunga untukmu sayang. Oke, kita telaah. Yang pertama adalah merah-merah buah rambutan. Ini ada 4 yang 4 kata. Ya? Nah, sesuai dengan yang kita sebutkan. Yang keduanya adalah rambutan matang di keranjang. Itu 4 juga ya. Setitik cinta aku layangkan, berbunga-bunga untukmu sayang. Nah, itu jadi ini 1 bait namanya Kang. Yang 1 bait dari 4 kedua berupa sampiran. Iya. Kita lihat sampiran ya? yang keduanya adalah tentang isi. Gitu ya. Nah, kita lihat tentang rimanya Kang. Rimanya kan tadi AB. Nah, yang pertama adalah rambutan itu di tan. Nah, terus masuknya ke A. Yang keduanya keranjang. Itu di ang ya. Itu masuknya ke B. Nah, yang ketiganya adalah layangkan itu di an, itu masuknya ke A lagi, dan yang terakhir adalah sayang, itu masuknya pada B. Jadi rimanya AB. AB ya. Itu cocok berarti ya. Nah, sekarang untuk bait yang keduanya oleh Kang Aan ya. Bait kedua, oke yang ini ya. Keduanya baca di depan ya. Rambutan matang di keranjang, warnanya merah layaknya bata. Berbunga-bunga untukmu sayang, tersenyum manis ku terima cinta. Ini tentang pantun kasih sayang berarti ya. Kasih sayang ya.
tentang ini ya, tentang rimanya masuknya nih kira-kira, Iya. Kang. Coba, pertama itu ada ang, berarti masuk ke a ya. Tadi yang rambutan matang Keranjang. 4 ya, 4 suku kata ya. Betul. Itu ang ya, ada masuk ke a. Terus yang keduanya warnanya merah, layaknya bata. Itu 4 tak suku kata masuk juga. ke b. B. Yang ketiga berbunga-bunga untukmu sayang. Itu seperti keranjang dan sayang, itu masuk ke a. Nah, yang terakhirnya, yang keempat itu berupa isi adalah tersenyum manis ku terima cinta. Iya, Tak betul. dengan bata, cinta dengan bata. Nah, itu masuk ke B. Cocok ya, Kang ya? Cocok ya. Ini yang contoh sloka 8 8 baris. baris. Iya, 8 Iya. baris. Ya, Sobat Nubar, yang seperti saya sebutkan di atas tadi bahwa sloka bisa didendangkan. Didendangkan, Nah, Kang ya. Ani ini luar biasa. Ini apa? Dia bisa mencengkok-cengkok suaranya yang sangat aduhai. Oke, Semoga coba ya. di acara kita Nggak ini aduhai sih. bisa menghibur gitu ya. Jadi Sobat Nubar itu tidak jenuh dengan ternyata ilmu literasi edukasinya luar biasa, tidak sekedar monoton tapi ada hiburan-hiburannya juga. Mungkin silakan saksikan untuk Coba Sobat ya, Nubar ini coba saya Ini dendangkan. Kang anak akan mendendangkan tentang seloka. Monggo, Kang. Coba. Merah-merah buah rambutan, buah rambutan, rambutan matang, rambutan matang di keranjang. Gitu Kang ya? Iya. Setitik cinta aku layangkan, berbunga-bunga, berbunga-bunga untukmu sayang. Asik. Baris selanjutnya mana tadi? Rambutan matang di keranjang, warnanya merah, layaknya bata, berbunga-bunga untukmu sayang, tersenyum manis, ku terima cinta. Gitu aja. Seperti itu ya. Iya, luar biasa ya ternyata ya. Jadi sloka ini adalah sesuatu pantun yang bisa untuk didendangkan. Jadi Asik dia juga, mirip dengan pantun bis- tapi bisa didendangkan. Nah, biasa orang tua kita itu ya seperti itu berseloka, tapi menurut daerah-daerahnya masing-masing Daerah berbeda-beda masing-masing. nantinya kan. Bisa dia berpantun, bersinden, bersair dan sebagainya. Tapi seloka ini adalah sesuatu hal yang bisa dinikmati dengan berbagai macam bahasa di dunia ini. Betul. Karena dia punya pakem-pakem yang emang seloka pakemnya seperti itu misalkan. Tapi kalau zaman sekarang masih banyak pakai sloka nggak sih? Kayaknya kayak enggak ya. banyak yang mungkin hanya bersair mungkin ya, hanya bersair saja kalau zaman sekarang. Karena sair itu kan hanya mudah ya, Dan itu mudah kan untuk bebas sih. tidak setahu punya saya. pakem-pakem atau tidak punya aturan-aturan yang mengikat. Beda dengan solo kan dia mengikat, dan pakemnya itu langgamnya emang harus seperti notasi-notasinya itu notasi yang sudah dibakukan, paling ada improv nantinya, improvisasi itu yang akan Oke, baik. mempengaruhi keindahan dari membawakan nada sebuah seloka tersebut itu ya Kang. Sip. Mantap Kang penjelasannya tentang sloka ya. Ya baik Sobat Nubar semuanya, demikian penjelasan tentang sloka Kang ya. Bahwa sloka itu saya rangkum kembali terdiri dari satu bait. Nah satu bait itu terdiri dari 4 baris. Yang keduanya bersajak ABAB. Yang ketiga baris 1 dan 2 merupakan sampiran. Baris ketiga dan 4 merupakan isi. Yang keempat, setiap baris terdiri dari 4 kata Kang ya. 4 kata. Nah, yang kelima, rangkaian pantun yang saling sambung menyambung. Dan keenam atau terakhir, isi sloka berupa nasihat. Oke, baik. Terima kasih Sobat Nubar yang sudah menyaksikan channel ini. Untuk materi kali ini kita akan kita akhiri maksudnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten berikutnya. Ya, saya ucapkan terima kasih dan nantikan materi pembahasan selanjutnya.